Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gregorius Alessandro dari BLP 24 Podomoro University. Di video kali ini saya akan membahas investasi bersama saudara saya. Coba tolong bisa perkenalkan dulu dirinya. Nama saya Yohanes Paskalis Budakusumo, biasa dipanggil Paskalis. Nah, Mas Paskalis ini saya jadikan narasumber hari ini di video kali ini karena menurut saya beliau adalah orang yang sukses gitu. Jadi kita pengen tahu nih tips suksesnya beliau itu kayak gimana. Coba bisa profilnya dijabarkan yang panjang sepanjang-panjang. Saya itu penjual daging babi di daerah Bekasi Selatan, lebih tepatnya di daerah Kampung Sawah. Oke, jadi awal mulanya itu gimana nih Mas bisa sampai berjualan daging babi tuh kayak gimana sih? Awalnya tuh kita sebenarnya nggak ada niatan sama sekali buat buka toko daging babi, apalagi sampai jualan ya. Awalnya tuh kita cuman kayak iseng ikut-ikut temen nih, berburu babi hutan. Habis itu kayaknya waktu itu dalam kondisi kepepet tuh kayaknya kita nyoba nih buat jualan daging babi dari yang kita tangkap. Oke. Awalnya kita jual ke orang-orang dekat yang kita kenal. Nah, tapi lama-kelamaan orang-orang dekat ini mereka punya relasi segala macam yang ngebuat banyak, tiba-tiba banyak nih orang yang beli daging babi ke kita gitu. Nah, jadi awalnya itu dari iseng-iseng Dari iseng-iseng. gitu. Oke. Dari iseng-iseng. Nah, untuk saat ini itu usahanya sudah seperti apa nih? Kalau sekarang puji Tuhan ada sedikit peningkatan dari tahun lalu, yang dimana tahun ini kita bisa punya toko sendiri, outlet sendiri buat jualan daging babinya. Nah, oke, teman-teman. Ini menarik nih karena Mas Pascal sudah punya toko sendiri. Nah, kalau boleh tahu itu tokonya itu sewa atau beli? Tokonya itu sewa. Nah, teman-teman, karena kita Toko lagi sewa. bahas investasi, ini hal menariknya karena Mas Khalid itu sudah melakukan investasi langsung. Iya. Uh, karena beliau itu menyewa ruko ya, Ruko. menyewa ruko itu sudah masuk ke dalam investasi langsung. Jadi kita analogikan seperti ini. Rukonya Mas Pascal di sini itu kita analogikan seperti ini, investasi nih. Rukonya itu sebagai penanaman modal, dan di dalam rukonya itu semua kegiatan yang ada di dalam ruko itu untuk usaha itu masuk ke dalam investasinya kayak gitu. Nah, kalau misal Mas Pascal sendiri tuh investasinya itu hanya itu atau ada investasi lain sih? Kalau saya investasi ada dua. Oh, Di reksadana, di RDPU lebih tepatnya, sama di emas, tapi bukan emas digital, emas fisik. fisik. Iya, emas fisik. Berarti yang dua ini itu investasi tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung. Oke, coba bisa dijabarkan. Ini menarik nih, saya menarik perhatian saya itu yang emas fisik tadi. Oke, mau dijelasin dari Jadi RDPU dulu atau emas? emas fisik dulu aja nggak apa-apa. Kalau emas fisik tuh kayak Ya kita beli emas kan. beli emas kayak bisa kalung, gelang, atau cincin. Antara tiga itu buat ditabung untuk masa jangka panjang. Oke. Nah, awalnya itu berarti dari hasil usaha tadi uangnya Dari hasil usaha, betul. untuk diinvestasikan ke emas fisik. Emas fisik. Tapi kan sekarang kan zaman sekarang udah simpel ya Mas ya. Ada Iya. emas digital, kenapa nggak mencoba emas digital gitu? Kalau emas digital itu kan sebenarnya dia di bawah dua naungan kementerian yang berbeda. Oh iya. Kalau ada yang di bawah naungan Kementerian Keuangan, ada yang di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Oke. Kalau yang di bawah Kementerian Keuangan ini tuh biasanya bukan biasanya, tapi diawasi langsung oleh OJK. Kalau yang di keuangan tadi? Iya, yang di keuangan. Oke. Diawasi oleh OJK, diaudit juga oleh OJK.
Sedangkan kalau yang di bawah naungan Kementerian Perdagangan, dia itu di bawah diawasi oleh Bapeti. Oke. Berarti kalau misalnya keuangan itu langsung dari OJK, nah kalau misalnya yang di apa tadi, perdagangan, Iya, di perdagangan. itu langsung di Bapeti. Langsung di bawah naungan Bapeti. Oke. Nah ini agak menarik juga sih, soalnya saya juga baru tahu teman-teman kalau misalnya emas fisik, emas digital itu ada dua perbedaan tadi kayak gitu. Nah kalau misalnya yang Bapeti itu kayak gimana sistemnya? Soalnya kalau misalnya OJK itu kan ya udah kayak misalnya rata-rata semua investasi itu kan diawasi oleh OJK kan. Iya. Soalnya emang langsung ke keuangan. Soalnya investasi yang kayak saham, terus reksadana seperti itu tuh biasanya kan langsung berkaitan dengan keuangan. Iya. Nah kalau misalnya yang perdagangan itu kayak gimana sih mas? Nah, jadi kalau yang perdagangan itu kita kayak semacam kita membayar buat beli emas di perusahaan A. Tapi Oke. kita tuh punya data-data dari pembelian itu kan. Jadi data pembelian itu akan masuk ke perusahaan B dan C. Jadi kalau di bawah naungan Kementerian Perdagangan itu ada 3 perusahaan yang berkaitan. Oke. Jadi ketika kali kita membeli emas di perusahaan A, data kita akan tercatat di perusahaan B dan C. Jadi jika sewaktu-waktu perusahaan A ini tutup, data kita tetap ada di perusahaan B dan C. Oh, berarti data kita tetap berkaitan, tetap menyatu di tiga ini. Tetap ada di tiga perusahaan ini. Walaupun Salah satu perusahaan tutup. yang satunya tutup. Iya, walaupun salah satu tutup masih ada 2 yang megang data kita. Info menarik sih teman-teman. Tapi kalau tadi kan ya, dibilang juga RDPU ya. Sama RDPU. Nah kalau misalnya RDPU itu sistemnya kayak gimana sih? Kalau RDPU tuh dia tuh kan tempat menabung yang risikonya kecil. Iya. Jadi kalau di RDPU sistemnya kayak dia tuh nggak seperti saham. Saham kan keuntungan gede tapi risikonya juga gede. Kalau di RDPU keuntungannya memang tidak sebesar saham. Tapi risikonya juga tidak sebesar saham juga, jadi lebih kecil, lebih aman untuk para investasi pemula. Oh, berarti buat dana-dana pelajar lah ya. Dana pelajar yang baru mau nyoba investasi. Jadi misalnya kalau misalnya RDPU ini kita menabung nih, sistemnya menabung. Tapi daripada kita cuman simpan uangnya di mobile banking, mendingan di RDPU. Karena uangnya itu tidak akan terkena admin gitu. Jadi nggak ada potongan-potongan. Iya, betul. Malah akan bertambah. Oke. Per tiap tahun. Tapi kalau misalnya RDPU itu tetap memiliki kerugian. Kerugiannya ada tapi tidak sebesar saham. Oh, berarti RDPU itu memiliki kekurangan juga teman-teman. Iya, betul. Jadi nggak sepenuhnya RDPU itu menguntungkan kita. Jadi memiliki kerugian, tetapi kerugiannya itu lebih kecil dibandingkan saham. Kayak gitu. Iya, betul sekali. Oke. Masih kenapa nggak mencoba gitu main saham? Nah, kayak yang saya bilang tadi, saham itu kan walaupun kita tahu nih keuntungannya bisa dapat gede banget, tapi resiko kita rugi juga gede banget. Iya. Karena kalau di saham tuh kita ada yang namanya lot. Lot itu kayak ibaratkan kayak lembar saham. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Ibaratnya kayak kamu mau beli saham, pengen beli, anggaplah satu lot kan 100 lembar. Iya. Dengan harga 2.000. Satu lot itu 2.000, berarti kalau kamu beli satu lot itu harganya satu lembar itu 2.000. Satu lembar itu 2.000. Berarti satu lotnya 100 lembar, 200.000 dikali 2.000 hasilnya 200.000. Jadi harga satu lembarnya 200.000. Oke. Katakanlah misalnya kamu satu lotnya 200.000. Iya. Oke. Katakanlah kamu pengen beli ini saham di perusahaan dengan kondisi pada saat itu perusahaan itu sedang turun harganya. Kamu pengen beli 15 lot dengan harga 400.000. Oke. Itu berarti kamu mengeluarkan modal sekitar 6 juta. Oh, berarti 400 tadi dikalikan 15. Oke. Jadi ketika nanti harganya naik, begitu kamu jual, misalnya dia naik jadi 600.000, 15 lot tadi kamu jual, itu kamu bisa untung kira-kira 3 juta. Oh ya, 600 kali 15
9 juta. Iya. Oke. Kamu dapat untung sekitar 3 juta. Oke. Begitu. Jadi emang Mas Pascal ini yang pasti-pasti aja lah Yang ya. pasti-pasti aja. Oke, jadi mungkin itu teman-teman yang bisa di-sharing kali ini dari narasumber saya kali ini. Dan tadi by the way, saya udah minta izin nih sama Iya. beliau untuk dipublish. Jadi aman lah ya. Aman, Mas. Oke, jadi terima kasih. Ini kita malam-malam kita Iya. ajak ngobrol beliau. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, dari perbincangan kita tadi bisa disimpulkan bahwa terdapat nih perbincangan tentang investasi langsung dan investasi tidak langsung. Kalau misalnya investasi langsung itu tadi usaha beliau itu beliau sudah menyewa ruko dan ada kegiatan di dalam ruko tersebut, itu sudah menjadi investasi langsung. Kalau misalnya investasi yang tidak langsung itu tadi contohnya beliau melakukan investasi di reksadana pasar uang dan juga di emas fisik. Seperti itu teman-teman ilmu yang bisa disampaikan oleh beliau. Jadi saya harap kalian enjoy nontonnya. Terus kalau misalnya ada salah-salah kata atau perbuatan mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.